434 Iman atau kepercayaan orang yang kuat merupakan salah satu faktornya, namun tidak mempengaruhi pikiran X sakit secara material. Satu-satunya syarat untuk mencapai kesembuhan adalah keinginan dan persetujuan pasien. Penyembuh harus mempelajari penyembuhan pikiran, sampai dia benar-benar berpijak pada prinsipnya. Ketika seorang penyembuh mengetahui bahwa hukum alam kehidupan hanya dapat terwujud secara harmonis dan bahwa semua penyakit tubuh merupakan gangguan yang tidak wajar terhadap alam, sama seperti ia mengetahui bahwa 2 dan 2 adalah 4, maka ia tidak perlu lagi memikirkan pengobatan seorang pasien, daripada yang sekarang dia pikirkan tentang perubahan $1, namun penyembuh harus selalu mampu memusatkan seluruh pemikirannya pada setiap orang yang dirawatnya, dan penyangkalan serta penegasannya harus jujur, positif dan meyakinkan. Penyembuh tidak boleh memikirkan bagaimana alam bekerja. Dia harus menolak untuk menyadari segala bentuk penyakit. Bagi seorang penyembuh, tidak ada yang namanya penyakit jasmani. Dia hanya menangani penyebab mental dan kesadaran penyembuh lainnya akan mencegah penyembuhan dan menimbulkan penyakit. 435 Penyembuh harus selalu memperlakukan pasiennya dengan kemampuan berpikir yang setara. Argumen mentalnya harus sistematis, teratur, logis, jujur, dan meyakinkan. Dengan asumsi Anda diminta untuk menangani kasus gangguan pencernaan, Anda akan memulai dengan mengatakan dalam hati, makanan tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti Anda, hanya jika Anda takut dan yakin. Ketakutan dan keyakinan tidak memiliki kekuatan jika Anda menolak untuk takut atau mempercayai kekuatannya. Jika Anda menolak untuk takut atau percaya, organ pencernaan Anda akan menjalankan fungsi alaminya. Ketakutan yang tidak berguna dan keyakinan yang salah itulah yang menjadi penyebab gangguan pencernaan. Anda mengganggu alam ketika Anda menyerah pada keyakinan bahwa makanan akan merugikan Anda. Kondisi alami Anda adalah kesempurnaan seluruh organ fisik Anda. Alam menciptakan perut Anda sempurna, dan akan terus menjaganya, jika Anda tidak mengganggu alam. Tidak ada yang ketakutan terhadap makanan apapun yang sesuai selera Anda. Nafsu makan Anda adalah satu-satunya panduan mengenai jumlah dan jenis makanan yang dibutuhkan tubuh Anda. Anda boleh makan apapun sesuai selera Anda, jika Anda tidak percaya bahwa itu akan merugikan Anda. Anda menyatu dan menjadi bagian dari prinsip kreatif universal kehidupan yang selalu terwujud dalam harmoni. Anda adalah hukum dan tidak tunduk pada hukum. Kondisi alami Anda adalah kesehatan dan keselarasan seluruh organ fisik Anda. Anda bisa makan apapun sesuai selera Anda tanpa takut gangguan pencernaan. Alam itu baik, simpatik, dan harmonis, dan sebagai bagian dari alam, Anda tidak perlu takut dengan makanan apapun yang Anda makan. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan dan tahu bahwa itu tidak akan merugikan Anda. Anda tidak perlu takut karena itu, jangan takut sama sekali, dan alam akan melakukan tugasnya sesuai dengan hukum keberadaan Anda. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan, dan mempercayai alam untuk melakukan tugasnya sesuai dengan hukum alam. Perlakukan ketakutan, keyakinan, atau penyakit lain yang menimbulkan emosi dengan cara yang sama, dan jika argumen Anda meyakinkan diri Anda sendiri, Anda telah menyembuhkan pasien Anda. Ingatlah bahwa keyakinan hati nurani yang jujur dari sang penyembuhlah yang memulihkan kesehatan pasiennya. Selalu gunakan bahasa Anda sendiri. Ini hanya ilustrasi. 436 Jika terjadi kecelakaan, misalnya memar, terkilir, melepuh, terbakar, atau kecelakaan tubuh lainnya yang biasanya menimbulkan rasa sakit, peradangan atau perubahan warna pada daging, penyembuh harus segera menyangkal kondisi tidak wajar tersebut, dan menggunakan kembali. Untuk menyadari rasa sakit atau efek tidak wajar lainnya pada tubuh dan menyadari, berpikir dan merasakan bahwa alam selalu terwujud dalam harmoni dan bahwa alam dapat dan akan mencegah semua kondisi yang tidak alami. Pertahankan pikiran dan perasaan ini dan tolak untuk melihat cederanya dan percayalah pada alam untuk melakukan pekerjaannya, dan Anda akan terkejut dengan hasilnya. Jika sang penyembuh terbebas dari segala rasa takut dan menolak untuk sadar akan rasa sakit serta tidak menyadari kondisi alami pasiennya, apapun kecelakaan yang terjadi, hasilnya akan terasa seketika dan tampak ajaib. Dengan menolak untuk menyadari adanya kecelakaan dan terus-menerus memperjuangkan tindakan harmonis dari alam, Anda menciptakan harmoni. 437 Keyakinan yang kuat dari sang penyembuh, bahwa pasiennya secara alami dan normalnya sempurna, akan mengarahkan kekuatan hidup pada pasiennya untuk mengikuti arah yang ditunjukkan oleh penyembuh. Tubuh selalu membaik selaras dengan perubahan pemikiran yang benar. Semua bukti fisik adanya penyakit harus ditanggapi dengan penolakan mental. Ingatlah,
Manfaat apapun yang dihasilkan pada tubuh harus diungkapkan secara mental. Jika sang penyembuh yakin bahwa alam mengatur manusia secara harmonis, dan berhasil menjaga pasiennya tetap dalam pikirannya sendiri, bebas dari segala kondisi yang tidak wajar dan melihatnya sempurna, maka dia akan menyembuhkan pasiennya. Dengan menghancurkan gambaran mental tentang penyakit, penyembuh menghancurkan penyakit. Jika penyembuh meyakinkan pasiennya bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh kesadaran palsu dan bukan kondisi tubuh alami, maka pasiennya akan kehilangan rasa takutnya terhadap penyakit. Ini adalah keyakinan sadar penyembuh akan ketiadaan tujuan tubuh dan alam yang selalu terwujud dalam harmoni yang menyembuhkan pasiennya. 438. Dalam merawat anak-anak, kesembuhan harus dilakukan memperlakukan ibu lebih dari anak. Ketakutan dan keyakinan sang ibulah yang menjadi penyebab segala penyakit anak-anaknya. Saat merawat anak karena penyakit yang ditunjukkan oleh kondisinya, mintalah ibu tetap berada di kamar dan mengobatinya karena rasa takut dan keyakinan yang salah. Memberikan persetujuannya untuk merawat anaknya berarti menyetujui Anda untuk merawatnya. Always perlakukan anak untuk kedamaian, harmoni dan istirahat. Jangan pernah menggunakan solusi material apapun untuk tujuan apapun. Jika Anda melakukannya, Anda atau pasien Anda akan bergantung pada obatnya dan mengganggu alam. Hanya dalam kasus penderitaan yang parah, maka penyembuh harus meminta dokter menggunakan opiat untuk membius rasa sakitnya. Kemudian obati seperti biasa, setelah penderitaannya berhenti, semakin keras kasusnya, semakin tegas keyakinan penyembuhnya. 439. Untuk rasa gugup, berikan perhatian khusus pada kedamaian, keharmonisan dan ketenangan, dan tolak semua rasa gugup. Aturan yang baik untuk pengobatan apapun adalah mengembangkan perasaan yang berlawanan dengan perasaan yang diyakini sebagai penyebab penyakit. 440. Kegilaan adalah ketidakharmonisan, dan akan menghasilkan perlakuan mental yang sama yang meredakan perselisihan lainnya dalam umat manusia. Khayalan bahwa obat atau pengobatan tanpa pikiran akan menyembuhkan segala bentuk penyakit tubuh adalah bentuk kegilaan yang ringan. Penyebab kegilaan adalah gangguan mental atau fisik yang mengganggu fungsi akal. Kami menghilangkan gangguan ini dengan menyampaikan argumen mental kami pada kecerdasan alami pasien kami yang tidak disadari, sama seperti kami memperlakukan orang yang waras. Pikiran dan perasaan kita, keyakinan, akan dikomunikasikan menjadi waras atau sama-sama gila dan sembuhkan mereka sementara argumen lisan kita mungkin tidak berhasil. 441. Salah satu sumber penyakit yang tersembunyi adalah guncangan mental. Terkadang sangat jauh rasa takut, yang sering kali disebabkan oleh seorang dokter atau karena membaca teori-teori medis mengenai akibat penyakit di masa depan. Kebohongan tentang dampak penyakit seks di kemudian hari telah menyebabkan ribuan nyawa hancur. Jika seorang penyembuh gagal melakukan penyembuhan dalam waktu yang wajar, kemungkinan besar dia akan menemukan ketakutan terpendam tertanam dalam pikiran pasiennya. Penyembuh harus menemukan ketakutan ini dengan menanyai pasiennya dan kemudian dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Semua penyakit tubuh hanyalah gejala dari kondisi kesadaran dan tidak ada satu penyakit pun yang lebih tidak wajar atau lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan penyakit lainnya. Semua penyakit hanyalah gambaran mental. Hancurkan gambaran mental ini dan Anda menghancurkan penyakit. Penularan adalah kebohongan yang didasarkan pada ketidaktahuan. Tanpa rasa takut dan keyakinan, tidak ada seorang pun yang akan tertular penyakit apapun. Keadaan pikiran yang baik membuat manusia kebal terhadap penyakit apapun. 442. Tidak ada yang namanya waktu di alam. Alam hanya tahu sekarang. Sang penyembuh akan seketika menyembuhkan pasien manapun ketika ia berhasil menghancurkan keyakinan dan ketakutannya terhadap penyakit. Semua penyembuhan terjadi seketika. Kesehatan dan penyakit adalah dua hal yang berlawanan, yang satu berakhir di tempat yang lain dimulai. Pemulihan adalah pemulihan alami cacat-cacat tubuh yang memerlukan waktu. Penyembuh tidak boleh menggunakan kekuatan kemauannya atau mengarahkan penyembuhan ke bagian tubuh manapun. Hanya gunakan kemauan untuk menyadari kondisi alami pasien. Alam secara tidak sadar akan menyembuhkan pasiennya sesuai dengan hukum alam, ketika sang penyembuh sadar akan kondisi alami pasiennya. Cinta kasih, kebaikan dan simpati akan menempatkan penyembuh dan pasien selaras dengan alam. Penyembuh harus selalu tenang, ceria, penuh kasih sayang dan baik hati dalam pengobatannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan harus memperlakukan setiap kasus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Selalu berbicara dengan penyakit sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah. 443. Perawatan mental apapun untuk penyakit tubuh harus berupa pelajaran kepada pasien,
tentang pengendalian diri mental terhadap tubuhnya. Penyembuh hanya mempengaruhi pasiennya ketika dia mulai berpikir pasiennya benar. Penyembuh tidak pernah menyembuhkan siapapun. Dia hanya membuat pasiennya berpikir benar dengan membangkitkan kesadarannya yang tidak aktif. Semua penyakit tubuh berasal dari pikiran, dan perasaan, dan hanya sejauh si penyembuh meyakinkan pasiennya akan fakta ini maka ia dapat menyembuhkannya. Semua penyakit tubuh pertama-tama diciptakan dalam pikiran, dan kemudian muncul pada tubuh. Itu adalah gambaran pemikiran yang dieksternalisasi. Penyembuh harus bernalar dengan pasiennya dan menghasilkan fakta dan kesimpulan logis yang secara tidak sadar akan meyakinkan pasiennya. Hal ini dilakukan oleh penyembuh ketika argumentasinya meyakinkan dirinya sendiri bahwa penyakit tubuh adalah sesuatu yang tidak wajar dan bahwa kondisi alamiah manusia adalah kesehatan dan keharmonisan. Tugas penyembuh adalah mengubah gambaran mental tentang penyakit tubuh, melalui keyakinan bahwa kesempurnaan seluruh organ fisik adalah kondisi alamiah manusia. Tidak ada yang misterius atau ajaib dalam penyembuhan pikiran. Sudah menjadi hukum pikiran bahwa keyakinan sadar seseorang akan mempengaruhi kecerdasan alami bawah sadar orang lain, dan menyembuhkannya. Inilah alfa dan omega, awal dan akhir penyembuhan pikiran. 444 penyembuh juga harus menjadi guru meskipun seorang pasien tidak perlu mengetahui apapun tentang hukum pikiran dan kehidupan untuk disembuhkan, namun agar tetap sehat dan melindungi dirinya sendiri, ia harus mengetahui hukum tersebut. Oleh karena itu, segera setelah pasien mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui bagaimana ia disembuhkan, ia harus diberikan buku ini. Meskipun saya tidak mengklaim bahwa buku ini memuat semua hal yang dapat dikatakan mengenai subjek ini, namun saya mengklaim bahwa buku ini dengan jelas menyatakan prinsip dan hukum yang mengatur penyembuhan pikiran dan penciptaan pikiran terhadap penyakit tubuh, dan saya menantikan seseorang yang lebih mampu daripadanya sendiri untuk mengajari saya banyak konsekuensi dari hukum ini. 445 penyembuh pikiran menyembuhkan pasiennya berdasarkan fakta berikut. Semua penyakit disebabkan oleh gangguan mental terhadap alam melalui emosi. Penyembuh pikiran menghilangkan gangguan terhadap alam dengan menolak untuk menyadari semua penyakit tubuh, dan menyadari kondisi kesehatan alami manusia. Sudah menjadi hukum kehidupan dan kesadaran bahwa keyakinan sadar seorang penyembuh mempengaruhi kecerdasan alamiah bawah sadar pasien, dan kesembuhan adalah hasilnya. Keyakinan mental penyembuh pikiran terhadap kondisi alami manusia diterima dan ditindaklanjuti oleh pasien, secara tidak sadar. Permintaan bantuan mental pasien menciptakan suatu kondisi di mana pasien disembuhkan berdasarkan keyakinan sadar penyembuh. Keyakinan sadar dari penyembuh bahwa manusia pada dasarnya sempurna dan bahwa penyakit itu tidak wajar dan tidak normal akan menghancurkan penyakit. Penyembuh pikiran menghilangkan penyakit tubuh dengan melihat pasiennya secara mental sempurna, harmonis dan sehat. Hukum kehidupan yang menciptakan kesehatan seperti hukum gravitasi adalah kekuatan yang buta. Ia tidak memiliki pengetahuan kebijaksanaan atau kekuatan. Ia akan mengikuti hukum keberadaannya, atau arah keyakinan, ketakutan, dan emosi lainnya. Asas dan hukum kehidupan yang secara alamiah menciptakan kesehatan pada umat manusia, dan pikiran, kemampuan berpikir manusia, adalah dua hal yang terpisah dan berbeda. Mereka tidak pernah bekerja sama kecuali ketika pikiran mengganggu atau menghilangkan gangguan terhadap hukum kehidupan. Emosi cinta akan membuat manusia tetap selaras dengan alam. 446 petunjuk di atas dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyembuh jiwa dalam merawat pasien. Mereka juga dapat digunakan oleh individu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan antara kecerdasan alami yang tidak disadari dari pasien, dan kecerdasan alami yang tidak disadari dari orang yang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah menganggap diri Anda sebagai penyembuh dan pasien. Keyakinan mental Anda akan menyembuhkan diri sendiri atau orang yang meminta bantuan Anda. 447 Hukum alam penyembuhan pikiran dan penciptaan pikiran dari penyakit dan kelainan bentuk, sebagaimana dinyatakan di sini, telah diverifikasi melalui pengamatan selama 10 tahun dan percobaan setan. Setiap pernyataan di sini sudah saya buktikan, sama seperti Anda membuktikan bahwa 2 miliar itu 4 miliar, dan siapapun yang mau berusaha mental bisa membuktikan hukumnya. Hukum pikiran dan kehidupan, seperti hukum gravitasi dan prinsip matematika tidak dipengaruhi oleh keyakinan atau niat. Sejauh yang saya tahu, ini adalah satu-satunya buku yang pernah diterbitkan, memberikan hukum alam tentang pikiran dan kehidupan tanpa berusaha menyesuaikan diri dengan takhayul yang ada.
Nalar induktif dan deduktif berdasarkan hukum alam yang diketahui menjadi landasan setiap kesimpulan yang dikemukakan di sini.